ahlu baitil mustafa tuhrihum amanul ardifat, an-nujum amanun li ahli sama. Bintang gemintang adalah keamanan bagi penduduk langit. Kalau tidak ada bintang gemintang, langit udah runtuh, hancur berkeping-keping. Wa ali wa dzurriyyati amanun li ahli al-ard. Keluargaku, seluruh dzurriyyahku, keturunanku, kata Rasulullah, adalah keamanan bagi penduduk bumi. Kapan bumi ini kiamat? Kapan bumi ini hancur lebur? Kalau habaib, kalau dzurriyyah Rasulullah udah nggak ada, atau habaib masih ada tapi tidak dihormat, tapi tidak ditakzimkan, tapi tidak dimuliakan, maka menghormat dan mentakzimkan habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib hukumnya, karena di tubuh beliau mengalir darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke, ini ya guys, banyak banget yang komentar. Jadi kita sudah mendengarkan cuplikan dari Kiai Anwar Zahid. Ada yang komentar, kiranya Pak Kiai ini nggak salah toh, yang mana yang ahli turunan Nabi tes DNA saja. Ada lagi yang komentar, harusnya kamu Mas yang dites DNA, kali aja kamu keturunan Virgo. Memang ya, ini banyak banget yang berbeda pendapat. Kamu aja yang tes DNA biar tahu kamu turunan siapa. Lah, harusnya sampean Mas yang tes DNA. Anda anak haram apa anak halal? Sebelum Habib bisa membuktikan benar-benar dzurriyyah Rasulullah, selama itu pula semua nggak hormat apalagi memuliakan. Ada lagi yang komentar, ini kira-kira mendapatkan ilmu dari habaib atau dari ulama pribumi ya? Kenapa Gus Dur yang dihina-hina oleh Habib kok nggak dibela-bela? Nah, ini nih yang kadang-kadang salah kaprah ya. Pribumi itu dulunya kan, mohon maaf nih, bukan Islam ya, tetapi ada orang Arab yang memang sudah diperintahkan oleh Rasul dan habaibnya itu untuk mengelilingi dunia. Nah, makanya Islam itu sampai di Indonesia. Indonesia dulu yang dikuasai oleh umat Hindu, makanya itu buktinya itu kan ada Candi Prambanan, Candi Borobudur. Nah, itu memang ada bukti yang seperti itu. Nanti dari dulu itu di sini memang keturunan orang Buddha ya, tetapi Islam masuk, makanya lah di sini kita menjadi umat Islam. Nah, kok bisa-bisanya bilang mendapatkan ilmu dari habaib atau dari ulama pribumi? Nah, pertanyaannya, ulama pribumi itu dapatnya ya dari habaib, dari orang Arab, bukan tiba-tiba terus tahu sendiri. Nah, karena pribumi sudah dapat ilmu dari Arab, sudah Islam, nah disitulah para kayak kiai kita Gus Dur, Hasyim Asy'ari dan sebagainya itu pergi ke Arab untuk menimba ilmu. Nah, di sana itu tidak mungkin gak ada habaib, pasti ada habaib. Nah, mungkin ya, kenapa Gus Dur yang dihina oleh habaib kok enggak dibela-bela? Memang Gus Dur itu dihina oleh habaib, cuman ada kata-kata dari Gus Dur seperti yang tadi Gus Kiai Anwar Zahid bicarakan ya, kita harus menghormati. Itu saya juga pernah dengar dari Kiai saya ya, bahwa sejelek-jeleknya habaib itu masih ada darahnya Nabi Muhammad. Nah, kita di situ menghargai Nabi Muhammad. Apabila kita tidak menghargai habaib, anak cucunya Nabi Muhammad, itu urusannya bukan sama habaibnya saja, urusannya itu sama
Nabi Muhammad niku. Nah, makanya Gus Dur itu diam daripada urusan sama Nabi ya, mending diam saja. Laras apa saja tugas kita adalah mencintai dan menghormati zuriat Nabi Muhammad. Urusan mereka berbohong, mengaku-ngaku itu adalah urusan mereka sama Allah. Yang penting hati kita sudah tentram cinta zuriat Nabi Muhammad. Dan juga saya tetap fokus Dur alias wali-wali 9. Kalau Habib pilih-pilih aja, harus tes DNA dulu, berani enggak. Mungkin Arwan saya belum tahu sejarahnya Habib yang jadi bagian Belanda melawan bangsamu sendiri, paham enggak ya? Yai Anwar Anwar. Nah, ini juga lucu ya. Saya tetap pro Gus Dur alias wali-wali. Nah, wali pun itu juriah Nabi. Ya, coba dicari lagi lah referensinya bahwa wali itu turunan Nabi, itu dari turunan siapa, nah itu ada. Nah, perkara ya, ini perkara ada eh, kayak misalkan Habib itu orang baik, Habib itu kasar dan yang lainnya. Eh, Coba cek lagi di sejarah-sejarah Quran itu Nabi Nuh ya punya anak yang membangkang akhirnya meninggal ditenggelamkan. Banyak sekali. Jadi apa ya? Nabi pun bisa jadi seperti itu. Kayak misalkan apa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, itu punya cerita masing-masing. Nah, kalau di sini kalau misalkan ada habaib, kita hormati. Hormati saja. Bolehlah, nggak mau ikut nggak masalah. Cuman kita harus menghormati, tapi kita jangan apa ya melawan, kita hormati dulu. Nah, kalau misalkan seperti itu ya seperti Anwar Said aja, Anwar Said itu selalu menggembur-gemburkan kita itu saudara, Islam itu saudara. Nah, itu yang lebih baik. Kalau dengan lawan fisik atau apa, nah itu bahayanya itu perang kan, nanti adalah perang saudara. Penjajah berjubah agama Yahudi Yamani, cintai Duret Wali, Sanga Ulama Nusantara Kiai Imaduddin Bantani, Gus Abbas Cirebon, PKK Reforma 98 Moral nomor 2. Nah, memang mereka kiai semuanya bagus, kiai bagus. Cuman ya itu sih kita nggak tahu ya, terserah masing-masing aja. Cuman saya menyayangkan aja, jangan sampai ada pertengkaran. Coba kita lihat lagi. Jadi, ya kulon dari kontinengan. Masalah bil barokah para habaib. Terima kasih Kiai. Semoga lekas pada tabayun. Mantap Ustadz, biar sebelah panas ini berilah dengan matahari. Barokah ya, betul banget. Suruh dengar ya Imad. Nah, di sini sudah ya tertera banget bahwa perpecahan mulai ada, sudah mulai menyebar. Seharusnya kita yang tidak mengerti apa-apa jangan mengikut-ikut ya. Menurut saya, cuman ya sudah menjadi kubur. Semoga kita menyebar lebih luas lagi dan semoga semuanya aman. Nah, kita hanya bisa berdoa aja. Saya bukan ulama atau apa, memang saya sering dengar kata-kata kiai. Bahaya banget kalau misalkan kita itu gampang terjerumus emosi. Mungkin lebih itunya ya, sering-sering dengar ceramah Gus Baha biar apa, biar lebih tenang. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman.
apa yang sedang pok di negara kita. Terima kasih.